guys, welcome to Berdikari Property Channel, Property with Integrity. Kembali lagi sama saya Fanny Vanessa. Sekarang saya lagi sama narasumber yang hebat sekali di bidang properti, udah berkecimpung lebih dari 25 tahun di bidang properti. Siapa lagi kalau bukan Pak Riko Aprianto. Apa kabar Pak? Baik Pak Fanny, apa kabar? Selamat pagi, salam sukses. Salam sukses. Baik-baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya nih walaupun pandemi gini nih, bisnis properti? Baik, bisnis properti sebenarnya tidak terlalu pengaruh sama pandemi. Karena bisnis properti punya ciri khas tersendiri. Karena semua orang yang sudah dewasa, yang sudah menikah pasti akan memerlukan properti. Bener banget, apalagi banyak banget nih anak-anak muda sekarang yang lagi memang cari properti. Iya. Nah, boleh nggak sih Pak sekarang kita sharing berbagi tips dan trik juga nih buat anak-anak muda atau siapapun yang memang mau beli properti? Boleh banget kita sih. Boleh banget ya? Boleh banget. Oke. Aku kurang lebih punya sekitar 10 pertanyaan nih, dikit-dikit aja lah. Boleh ya, sambil Boleh. kita tanya-tanya ya. Mungkin Ya, pertanyaan ya. pertama, sekarang kan properti itu tuh dibagi jadi dua ya, ada primary, ada secondary. Nah, sebenarnya bedanya tuh apa sih primary sama secondary? Jadi begini, kalau properti secondary adalah properti atau rumah yang sudah dimiliki seseorang, sudah dihuni, tapi dia ada kebutuhan atau dia ingin meningkatkan atau merubah rumahnya menjadi yang lebih besar, maka dia ingin menjualnya, yaitu disebut properti atau rumah secondary. Tapi kalau rumah properti properti rumah yang primary adalah rumah baru yang dibikin oleh sebuah developer besar atau developer kecil yang sudah siap huni, ataupun rumahnya masih berbentuk set plan, dia hanya menjual istilahnya secara kertas, tetapi akan dijanjikan 2-3 tahun lagi itu rumahnya baru siap huni. Itu sebenarnya rumah primary. Itulah bedanya antara rumah primary dengan rumah secondary, di mana rumah secondary terkadang sudah siap untuk kita pakai, tetapi rumah primary kita mesti menunggu antara 1-2 tahun untuk serah terima pada kita. Itu makanya. Oke. Berarti kalau primary itu dari Berarti kalau primary itu dari developer, kalau secondary nggak dari developer. Betul. Ya? Kalau secondary dari perorangan, tapi kalau primary itu dari developer. Gitu. Oke. Pasti ada kelemahan dan keuntungan ya. Pasti. Dari masing-masing ini ya. Pasti. Coba kalau di properti secondary dulu deh Pak. Iya. Kira-kira keunggulan dan kelemahannya itu apa sih Pak? Ya. Kalau dari secondary ada beberapa keuntungan. Pertama, budget yang kita beli untuk rumah tersebut sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi sudah sesuai budget. Kedua, lokasinya sudah pasti lokasi yang mau kita inginkan. Sepertinya dekat rumah sakit, atau dekat sekolah, atau dekat pasar. Kalau di rumah yang primary, developer punya, belum tentu rumahnya sudah sedia. Ada pasar, ada rumah sakit, masih kosong gitu kan. Karena rumah developer itu masih kosong, masih berupa tanah kosong. Tapi kalau secondary sudah pasti rumahnya sudah hidup, lingkungannya juga. Terus kekurangannya sudah pasti kalau rumah secondary itu memerlukan kos biaya tambahan untuk renovasi rumah. Karena kalau rumah secondary itu pasti harus beberapa kali dirombak tata ruangnya karena tidak cocok dengan pemilik yang baru. Itu kurang dan kelebihannya rumah secondary. Oke. Bener banget sih. Mungkin untuk beberapa rumah primary mungkin kita belum kebayang ya kondisinya. Tapi kalau secondary itu karena kita udah benar-benar di sana survei, jadi udah benar-benar tahu ya. Betul. Bagaimana lokasinya. Oke. Pak, ini kan kebetulan nih kalangan milenial apalagi ya, teman-teman saya itu tuh banyak yang merasa beli properti itu ribet banget Pak. Mulai dari dokumennya, cara pembayaran segala macam. Mungkin sekarang kita boleh masuk ke lebih detail ya, teknikal ya. Mulai dari dokumen dulu deh. Boleh tahu nggak sih Pak, tata cara kalau beli rumah secondary itu kayak gimana sih awal mulanya? Makanya buat rekan-rekan, teman-teman sekalian yang mau beli rumah secondary merasa sulit atau susah, saya udah beberapa kali kasih tip kepada teman-teman, langsung aja datang ke agent properti gitu kan. Karena agent properti udah akan siapkan semua yang teman-teman inginkan gitu kan. Jadi kalau misalnya takut dokumennya bermasalah, sudah pasti kalau agent properti itu sebelum dia menjual rumah, menjual propertinya, dia sudah mengecek
keabsahan legalitas dari dokumen-dokumen tersebut gitu. Jadi pasti seorang agent properti akan membantu teman-teman untuk membeli rumah, baik itu lokasinya, harganya pun bisa dinegosiasikan, dibantu sama agent properti. Berikut nanti kalau transaksi pun si agent akan menuntun Anda sampai terakhir di notaris gitu. Jadi nggak perlu pusing. Datang aja ke agent properti gitu. Benar. Kalau boleh tahu nih Pak, biasa surat-surat apa sih yang dibutuhkan kalau kita mau beli rumah secondary itu? Ya. Kalau untuk si calon pembeli, bagi Anda yang mau beli rumah secondary, ada dua kan cara, beli cash atau dengan beli KPR. Nah, kalau Anda beli cash itu mudah, hanya cukup KTP dan NPWP syaratnya. Tapi kalau mau beli dengan cara KPR, Anda mesti siapkan juga dari segi keterangan dari perusahaan bahwa Anda sebagai karyawan, KTP suami atau istri, bagiannya sudah menikah, surat nikah, kartu keluarga, dan jangan lupa NPWP. Karena NPWP itu syarat mutlak untuk membeli rumah di atas 60 juta sekarang ini, peraturan dari pemerintah. Itu yang perlu disiapkan. Oke, berarti sebenarnya ya nggak ribet-ribet amat lah ya kalau udah tahu ya sebenarnya ya. Nah sekarang kan lagi ada beberapa kasus yang agak viral nih, beberapa tuh ketipu gitu loh Pak. Betul. Ketika beli properti. Ada nggak Pak tips and trick saran-saran biar kita nggak ketipu lagi nih? Iya. Memang belakangan kita sering dengar orang membeli rumah tertipu, uang sudah diberikan DP tapi pemiliknya kabur gitu kan. Itulah kenapa saya sering kali kasih saran pada teman-teman sama saudara-saudara, jika mau beli rumah sudah datang aja ke agent properti yang bisa dipercaya, karena Anda tidak akan mungkin tertipu, karena si agent properti sudah pasti akan menjamin uang Bapak. Jika memberikan tanda jadi atau down payment, pasti si agent properti akan memberikan suatu ikatan dengan pemilik gitu. Jadi jangan ragu, datang aja ke agent properti supaya Anda tidak tertipu. Iya benar-benar solusi yang mudah ya berarti sebenarnya ya. Mudah sekali. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu nih Pak data asli dari rumah secondary ini, ada caranya nggak sih Pak? Nah, maka saya tadi udah bilang kan, seorang agent properti, seorang agent broker sudah pasti dia punya cara untuk mengetahui keaslian legalitas dari dokumen kepemilikan rumah. Sebab kenapa? Agent properti mempunyai link atau hubungan dengan orang-orang di Badan Pertanahan Nasional. Setelah dia menerima listing dari orang bahwa rumahnya akan dijual, sudah pasti si agent tersebut akan mengecek surat-surat di Badan Pertanahan Nasional. Apakah benar itu sah milik diri si pemilik itu? Gitu. Jadi begitu dia sudah yakin itu sah bahwa benar-benar dari pemiliknya, barulah si agent properti akan memasarkan propertinya. Begitu. Jadi pasti dijamin aman lewat agent properti. Oh benar-benar iya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, takut ketipu juga, terus takut bingung juga untuk validasi data kebenaran properti itu, jadi solusinya ya itu ya dibantu sama agent properti atau property consultant. Datang aja. Toh datang ke agent properti tidak harus membeli, konsultasi dulu, bagaimana apanya, Anda bisa bertanya baik macam, dan itu free, gratis. Jadi jangan khawatir. Gratis lagi konsultasinya ya. Kalaupun Anda tidak jadi membeli dengan agent tersebut, agent properti tidak akan marah. Tidak akan marah. Jangan marah ya. Betul, karena itu bagian dari pelayanan kita sebagai konsultan. Gitu. Betul. Iya, jadi sebagai konsultan nggak cuma melayani beli atau jual aja, tapi juga kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik buat si calon pembeli, sehingga apa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginannya. Gitu. Wah, menarik banget ya. Nah, kalau tadi udah ngomongin dokumen-dokumen yang ribet, ternyata tidak ribet. Nah, sekarang kita masuk ke pembayaran nih. Nah, kalau pembayaran rumah secondary itu katanya harus DP juga ya Pak. DP-nya tuh katanya agak berat ya. Memang berat Pak? Emang berapa sih minimum DP tuh kalau beli properti secondary? Sebenarnya nggak sulit, nggak berat kalau properti secondary. Ya. Jadi kalau kita sudah lihat rumahnya, kita sudah cocok rumahnya, sudah negosiasi harga sudah cocok, sudah deal. Nah, untuk mengikat ya dengan si pemilik rumah supaya tidak ada keraguan, maka diperlukan namanya yang pertama uang tanda jadi. Nah, uang tanda jadi berapa? Sesuai kesepakatan, bisa 5 juta, 10 juta, 20 juta. Sesuai kesepakatan. Nah, nanti begitu sertifikat dokumen sah yang asli semua dimasukin ke notaris,
berbarengan dengan itu, maka diberikan lagi down payment atau DP. Nah, besarannya berapa? Gak banyak, hanya sekitar 10% saja. Nah, setelah DP sudah diberikan 10%, notaris sudah ngecek ke BPN dan akan melakukan akte jual beli. Begitu ditandatangani akte jual beli, maka sisanya baru tunasan. Mudah bukan? Oh, berarti DP-nya minimum 10%. Betul, ya, minimum tidak terlalu DP. berat ya. Kenapa mesti 10%? Karena si pemilik properti perlu dana untuk membayar pajak-pajak yang kewajiban sebagai penjual. Itulah DP itu digunakan untuk membayar kewajiban penjual. Oke, menarik sekali nih. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebagai pembeli nih, selain bayar pertama uang tanda jadi, terus habis itu DP minimal 10%, ada lagi nggak sih biaya yang perlu kita keluarkan? Betul. Cuma 2 kewajiban dari pembeli. Pertama adalah membayar pajak perolehan atas bangunan tersebut. Biasanya disebut BPHTB. Itu adalah pajak pembeli. Itu besarannya 5% dari nilai properti yang Anda beli. Nah, biaya selanjutnya adalah biaya notaris. Nah, biaya notaris ini kisaran antara 0,5% sampai dengan 1%, tergantung notarisnya. Nah, itu dihitung dari nilai yang ditransaksikan. Itu cuma 2 biaya itu aja yang dikeluarkan sama si calon pembeli. Untuk fee agent, don't worry, sebagai pembeli Anda gratis, tidak dikenakan charge atau biaya dari konsultasi properti Anda. Jadi enak bukan? Kalau beli lewat agent properti, Anda tidak mesti membayar agent properti. Oh, jadi menguntungkan sekali ya. Untung sekali. Pembeli ya, walaupun, untuk pembeli untung. Iya. Makanya kenapa datang ke agent? Datang ke agent properti, Anda tidak perlu membayar. Jadi walaupun kita udah konsultasi, cariin rumahnya, ngurusin legalitas, sebagai pembeli kita nggak harus bayar si properti konsultan, agent properti lagi ya. Dan agent properti menjamin uang Bapak, ya, menjamin sampai Bapak menerima serah terima kunci rumah sampai selesai, gitu. Bahkan after selesai juga masih ada perlu apa, agent properti bisa membantu Anda. Misalnya Bapak perlu tukang untuk renovasi, agent properti pasti punya rekanan tukang gitu. Jadi enak, nggak perlu pusing. Itulah enaknya datang ke agent properti. Iya, kan sering ya Pak ya, apalagi yang dari luar kota nih baru pindah ke BSD misalnya, mereka bingung tuh mau renovasi yang bocor-bocor lah, tukang segala macam. Bahkan agen properti ini juga bisa ngebantuin ya, benar-benar one stop solution ini ya. Betul. Gitu ya. Karena agent properti, ingat, agent properti bukan hanya menjual unit properti, tapi dia juga sebagai konsultan properti. Jadi dia pasti akan memahami apapun dia yang tentang properti, dia pasti bisa bantu. Gitu. Oke, benar-benar. Jadi kesimpulannya nih, kalau mau cari properti secondary ya harus dibantu sama properti konsultan ya, sebenarnya lebih enak ya. Jadi memang menurut saya, jika Anda ingin membeli rumah secondary, Anda jangan ragu datang ke agent properti. Tetapi ingat, agent propertinya yang sudah mempunyai nama branch terpercaya. Gimana caranya? Gampang kok mencari agent properti yang bisa terpercaya. Anda tinggal lihat di Google, langsung keluar nanti agent propertinya, dan mereka mempunyai keanggotaan di RAB. Gitu. Oke, apa itu Pak RAB? RAB itu Asosiasi Real Broker, Asosiasi Broker seluruh Indonesia, itu RAB. Gitu kan? Nah, kita semua bekerja mengacu kepada RAB. Jadi kita pun juga sebagai broker sudah punya lisensi dari RAB, dari Kementerian Perdagangan. Jadi kita tidak mungkin akan membuat sesuatu yang istilahnya apa ya, berbohong lah kepada konsumen gitu kan. Kita pasti akan dituntut kejujuran gitu kan. Oh, pasti aman ya kalau udah ada lisensi RAB itu teman-teman. Pasti aman. Yang kedua, Anda bisa bertanya kepada teman-teman atau saudara-saudara yang sudah pernah punya pengalaman membeli rumah secondary melalui agent properti gitu. Gampang ya memang sih ternyata ya. Iya. Ini benar-benar membuka wawasan sekali ya. Ternyata pertama beli rumah secondary itu nggak ribet. Tidak ribet, tidak sesulit yang dibayangkan. Mulai kan tadi kita udah jelasin dokumennya, pembayarannya, dan yang paling menarik lagi setelah kita konsultasi sama properti konsultannya ini,
sebagai pembeli kita nggak kena charge apa-apa, alias gratis ya Betul. ternyata ya. Itulah keuntungan, salah satu keuntungan membeli lewat agent properti. Anda tidak perlu membayar jasa dari agent properti. Betul. Boleh sebagai penutupan nih, boleh nggak Pak share kesimpulannya deh, atau tips dan trik buat teman-teman yang lagi cari properti nih untuk rumah tinggal mereka, untuk usaha ruko atau dan lain-lain. Untuk Anda yang ingin membeli properti, baik itu untuk usaha atau tempat tinggal, yang pertama, tips pertama, Anda hitung dulu budget Anda gitu kan. Budget. Ya. Bapak ingin atau Anda ini ingin membeli properti yang nilainya seberapa sesuai dengan kemampuan Anda. Kedua, tentukan lokasi. Lokasi yang benar-benar Anda ingini, baik untuk tempat tinggal maupun untuk usaha. Jadi Anda jangan sampai begitu membeli baru 2-3 bulan merasa, waduh saya salah beli properti lokasinya, sehingga Anda merugi. Nah, ketiga, sudah barang tentu datang saja ke agen properti, karena agen properti memiliki stok atau listing yang disesuaikan dengan keinginan dari teman-teman semua. Oke, menarik sekali. Semoga bisa membuka ini juga ya, pikiran buat teman-teman yang masih bingung nih kalau cari properti di mana sih. Betul. Oke, nggak terasa udah lumayan lama ya kita bincang-bincang sama Pak Riko nih. Terima kasih banyak Pak Riko sudah datang ke Berdikari Properti. Dan buat teman-teman yang masih bingung cari properti ataupun nggak sempat survei lokasi nih, mau virtual tour misalnya, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe Berdikari Properti. Kita juga ada Instagramnya juga, jangan lupa di follow ya, Instagramnya itu di berdikari_properti. Baik, terima kasih Pak Riko atas waktunya. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak ya. Salam sehat, salam sukses.